Ilmu ning Syekh Siti Jenar, warisan dari Sabdo Palon. Siapa yang tidak kenal dengan dua tokoh yang penuh misteri dan punya power yang sangat luar biasa ini? Setiap mengupas dua tokoh ini, semua pasti akan terbengong-bengong, hampir tidak percaya. Sabdo Palon di framing sebagai demitnya tanah Jawa dan Syekh Siti Jenar penyebar ajaran sesat. Narasi yang sangat tendensius, rasanya sangat klop untuk dua tokoh ini. Tapi itu hanya untuk kubu putihan yang sangat membenci guru dan murid ini yang sewaktu-waktu bisa menjatuhkan image mereka. Dua orang ini selalu diburu untuk segera disingkirkan. Lalu bagaimana dengan kubu abangan dan para penganut agama pribumi Majapahit? Tentunya semua itu adalah kebalikannya. Bersamaan dengan berkembangnya masa, kemudian terjadi keelokan dari ilmu laku yang tidak disangka-sangka. Syekh Siti Jenar yang telah diajari semedi oleh Sabdo Palon seperti yang pernah diceritakan, mampu untuk mempelajarinya dan menyerap semuanya. Di kemudian hari, pengetahuan Pasamaden tadi muncul dan diterima oleh kalangan orang Islam. Karena itu anjuran Sabdo Palon agar Syekh Siti Jenar menggabungkan ajaran Majapahit dengan ajaran Islam. Ajaran Islam yang bernuansa Jawa dan ajaran Jawa bernuansa Islam. Sebab yakin kalau pengetahuan Pasamaden tersebut memang menjadi mustikanya keinginan dan cita-cita yang dapat mendatangkan keselamatan, kemuliaan, ketentraman, dan hal-hal semacamnya. Oleh karena itu, pengetahuan tadi oleh orang-orang yang sudah mendapatkan pencerahan batin, yaitu Syekh Siti Jenar yang juga menjadi pembimbing agama Islam berpangkat wali. Kemudian tercantum di dalam karya seratnya yang kemudian disebut dengan Daim, yang berasal dari kata Daiwan yang disebut di atas. Kemudian juga menjadi bagian dari sarana menembah atau penyembahan. Sambil diberi tambahan julukannya, kemudian muncul istilah salat daim atau salat bahasa Arab. Daim dari kata Daiwan bahasa Sanskerta. Adapun kemudian ditambahi istilah Arab hanya untuk perhatian, untuk mengukuhkan keyakinan murid-muridnya yang sudah meresapi agama Islam. Juga perkataan salat kemudian terpilah menjadi dua perkara. Pertama, salat 5 waktu yang disebut salat syariat, maksudnya adalah penembah lahir. Kedua, salat daim itulah adalah penembah batin. Maksudnya adalah menekatkan atau mengitikadkan manunggalnya pribadi, atau disebut pula loroning atunggal, atau dua yang menyatu, kawula Gusti, ingsun Gusti. Kitab karangan Syekh Siti Jenar tersebut kemudian digunakan sebagai pokok pengajaran. Kemudian setelah mendapatkan perhatian orang banyak, sholat 5 waktu dan syarat agama yang lain kemudian terpinggir. Bahkan kemudian tidak terajarkan sama sekali. Yang menjadi perhatian hanya lelaku salat daim saja.
Maka orang Jawa yang semula memeluk Islam, apalagi yang belum, hampir semuanya berguru kepada Syekh Siti Jenar karena pengajarannya lebih mudah, jelas dan nyata. Sesudah Syekh Siti Jenar mengajarkan pengetahuan Pasamaden, sebagai teman diskusi dan bertukar pikiran adalah Ki Ageng Pengging yang kemudian menjadi muridnya. Dikarenakan Syekh Siti Jenar adalah mitra dalam kebaikan dari Ki Ageng Pengging yang kemudian menjadi muridnya. Pengetahuan Pasamaden oleh Syekh Siti Jenar juga diajarkan kepada Raden Watiswara atau Pangeran Panggung yang juga berpangkat wali. Kemudian juga diajarkan kepada Sunan Geseng atau Ki Cakrajaya yang semula bekerja menderes kelapa atau menjadi murid Sunan Kalijogo, termasuk anggota Wali Sanga yang ikut menyaksikan dihukum matinya Syekh Siti Jenar lalu berguru kepada Sunan Panggung. Asalnya dari Pakelen atau Purworejo, kemudian ajaran tersebut menyebar diamalkan oleh orang banyak. Demikian juga sahabat-sahabat Syekh Siti Jenar yang sudah terbuka rasanya oleh Syekh Siti Jenar, kemudian mendirikan perguruan-perguruan pengetahuan Pasamaden. Semakin lama semakin berkembang pesat sehingga menyuramkan pengaruh dan penguasaan agama para wali yang sedang giat-giatnya menyebarkan Islam Sara. Seandainya gerakan itu dibiarkan oleh para wali, terdapat kekhawatiran masjid akan kosong. Pembantaian terhadap penganut ajaran Syekh Siti Jenar. Agar tidak terjadi hal yang demikian, maka Ki Ageng Pengging, Syekh Siti Jenar serta murid dan sahabatnya dijatuhi hukuman mati dengan dipenggal lehernya dengan perintah Sultan Demak. Demikian juga Pangeran Panggung tidak ketinggalan, dipidana dimasukkan ke dalam bara api hidup-hidup di alun-alun Demak sebagai peringatan agar masyarakat merasa takut, dan kalau sudah takut mereka mau membuang ajaran Syekh Siti Jenar. Diceritakan Pangeran Panggung tidak mempan oleh amuk api dan kemudian melompat keluar dari dalam api meninggalkan Demak. Raden Patah dan segenap para wali terbengong-bengong dan terkagum-kagum serta terpengaruh kewibawaan dan kesaktian Sunan Panggung. Hanya kami tengangen atau terdiam seperti tugu. Sesudah sementara waktu Pangeran Panggung sudah jauh, Sultan dan para wali baru ingat jika Sunan Panggung sudah pergi dari tempat pidana serta merasa kalah. Disertai dengan banyak prajurit, Sunan Geseng atau Ki Cakrajaya pergi menyusul Sunan Panggung. Sultan Demak tidak mampu menahan marah dan melampiaskan kemarahannya. Sahabat serta murid-murid Syekh Siti Jenar yang bisa ditangkap dibantai. Dilakukan pengejaran besar-besaran terhadap semua orang yang dicurigai pernah mengenyam ajaran Syekh Siti Jenar. Sebagian pengikut yang tidak tertangkap pergi meninggalkan Demak mencari selamat. Para sahabat dan murid yang masih hidup masih tetap melestarikan ajaran dan perguruan Syekh Siti Jenar tentang pengetahuan Pasamaden, tetapi kemudian dibalut dengan pengajaran syariat Islam agar tidak diganggu-gugat oleh para wali yang menjadi alat negara.
pengajaran Pasamaden atau olah hening. Adapun sebagian acaranya adalah sebagai berikut. Pengajaran pengetahuan Pasamaden yang kemudian disebut salat daim dirangkapkan dengan pengajaran salat 5 waktu serta rukun-rukun Islam yang lain-lainnya. Pengajaran salat daim itu di sebagian kalangan disebut wiridan, sedangkan lelaku pengajarannya disebut tafakur. Sebagian ada yang dalam pengajarannya sebelum murid menerima pengajaran sholat daim terlebih dahulu dilatih dengan dzikir dan wirid membaca ayat-ayat suci. Oleh karena itu pengajaran Pasamaden kemudian terbagi menjadi 2, yaitu satu, pengajaran Pasamaden atau wewiridan dari para sahabat Syekh Siti Jenar yang disertai dengan pengajaran syarak atau rukun agama Islam. Pengajaran tadi sampai sekarang ini sudah meleset dari ajaran pokok semula, karena para guru sekarang yang mempraktikkan pengetahuan Pasamaden mengira bahwa pengetahuan dan wewiridan tersebut berasal dari ulama Hijaz Mekah. Kemudian para kiai dan guru tadi melaksanakan pengetahuan Pasamaden menurut ajaran Jawa yang berasal dari pengajaran Syekh Siti Jenar. Atau juga para guru dan kiai tadi senang memberikan sebutan kiniai yang mengandung maksud guru yang mengajarkan ilmu setan, sedang nama kiai adalah guru yang mengajarkan ilmu para nabi. Dua, pengajaran Pasamaden menurut Jawa, buah dari Ki Ageng Pengging yang tadinya dipancarkan dari pengetahuan Syekh Siti Jenar, yaitu yang semula menjadi pembuka pengajaran, terletak pada pengelolaan perwatakan 5 hal, yaitu satu, setia tuhu atau kesetiaan dan ketaatan atau teman, bersungguh-sungguh dan jujur. 2, teguh sentosa, adil dalam segala hal, bertanggung jawab dan tidak berkhianat. 3, benar dalam segala perilaku dan perbuatan, sabar dan berbelas kasih kepada sesama, tidak menonjolkan atau membangga-banggakan diri, jauh dari watak aniaya. 4, pandai dalam segala pengetahuan, lebih-lebih pandai dalam membuat enak perasaan sesama, ataupun juga pandai menahan dan mengendalikan rasa amarah dan jengkelnya perasaan pribadi. Tidak memiliki prinsip melik gendong lali, atau kalau sudah punya dan sudah enak lupa akan asalnya hanya karena pengaruh harta benda yang gemerlapan. 5, susila anoraga, selalu memelihara tata krama, mengendalikan akibat penglihatan apa yang dilihat dan pengaruh pendengaran apa yang didengar kepada pihak yang terkena. Lelaku 5 hal tadi harus dilaksanakan beserta iringan puja brata dengan melaksanakan laku semedi, yaitu amesu cipto, mengheningkan teropong penglihatan atau mubasirah. Oleh karena itu, bagi pengamalan agama Jawa, bab mengenai pengetahuan Pasamaden serta lelaku 5 perkara di atas harus diajarkan kepada semua orang, tua, muda, tanpa memilih rendah tingginya derajat orang.
Karena itu, dengan sebab mustikanya pengetahuan atau luhur-luhurnya kemanusiaan ini, apalagi tetap semedinya mampu menjalankan 5 hal yang sudah disebutkan di atas. Oleh karena itu, kita tinggal di suasana ketentraman, sedangkan keadaan tentram menyebabkan makmur, sejahtera, dan kemerdekaan kita bersama. Kalau tidak demikian, sampai rusaknya dunia, kita akan tetap menanggung derita, papa, dan terhina, tergilas oleh roda perputaran dunia karena kesalahan dan terhianati oleh perasaan kita pribadi. Praktik ilmu hening cara Jawa dan ilmu kasunyatan. Bab pengetahuan Pasamaden yang kemudian disebut wewiritan dari Syekh Siti Jenar sudah dijelaskan di atas, hanya saja aplikasinya tidak dijelaskan secara rinci. Di sini hanya akan menjelaskan lelaku aplikatif terhadap semedi secara Jawa yang belum terpengaruh oleh agama apapun, yaitu seperti di bawah ini. Para pembaca agar jangan keliru atau salah terima apabila ada anggapan bahwa semedi ini menghilangkan rasanya hidup atau nyawa, atau hidupnya keluar dari badan wadak. Penerimaan seperti itu pada mulanya berasal dari cerita perjalanan Sri Kresna di Dwarawati atau Sang Arjuna ketika Angrogosukmo. Agar diperhatikan bahwa cerita seperti itu tetap hanya sebagai persemuan atau perlambang atau simbol, bukan hal atau cerita yang sebenarnya. Adapun uraian mengenai lelaku semedi sebagai berikut. Istilah semedi sama dengan sarasa, yaitu rasa tunggal, maligini rasa atau berbaur berjalannya rasa, rasa jati, rasa ketika belum mengerti. Adapun matangnya perilaku atau pengolahan makarti rasa disebabkan dari pengelolaan atau pengajaran ataupun pengalaman-pengalaman yang terterima atau tersandang pada kehidupan keseharian. Olah rasa itulah yang disebut pikir, muncul akibat kekuatan pengelolaan pengajaran atau pengalaman tadi. Pikir lalu memiliki anggapan baik dan jelek, kemudian memunculkan tata cara, penampilan dan sebagainya yang kemudian menjadi kebiasaan atau pakulinan atau adat. Apapun anggapan baik buruk yang sudah menjadi tata cara disebabkan telah menjadi kebiasaan itu. Kalau buruk ya betul-betul buruk, dan kalau baik ya memang baik sesungguhnya. Dan itu semua belum tentu, karena semua itu hanyalah kebiasaan anggapan. Adapun anggapan atau penganggap belum pasti, tetap hanya menempati kebiasaan tata cara atau adat, jadi ya bukan kesejatian dan bukan kenyataan. Apa yang dimaksudkan semedi di sini tidak ada lain kecuali hanya untuk mengetahui kesejatian dan kasunyatan. Adapun sarananya tidak ada lagi kecuali hanya mengetahui atau menyilahkan anggapan dari perilaku rasa yang disebut hilang musnahnya papan dan tulis. Ya di situ itu tempat beradanya rasa jati yang nyata, yang pasti, yang melihat tanpa ditunjukkan atau weruh tanpa tuduh.
Adapun terlaksananya harus mengendalikan segala sesuatunya, hawa nafsu dan amarah, disertai dengan membatasi dan mengendalikan perilaku atau perbuatan anggota badan. Pengendalian anggota tadi yang lebih tepat adalah dengan tidur terlentang, disertai dengan sidakep atau tangan dilipat di dada seperti takbiratul ihram atau seperti orang meninggal, atau tangan lurus ke bawah. Telapak tangan kiri kanan menempel pada paha kiri kanan, kaki lurus, telapak kaki yang kanan menumpang pada tapak kaki kiri. Maka hal itu kemudian disebut dengan sidakep suku atau saluku tunggal. Ataupun juga dengan mengendalikan gerakan mata, yaitu yang disebut meleng. Lelaku seperti ini dilakukan bagi yang kuasa mengendalikan gerak bisik cipta atau gagasan ide olah pikir serta mengikuti arus aliran rasa. Adapun pancernya atau arah pusat penglihatan diarahkan dengan memandang pucuk hidung keluar dari antara kedua mata, yaitu di papasu. Adapun penglihatannya dilakukan harus dengan memejamkan kedua mata. Selanjutnya adalah menata keluar masuknya nafas seperti berikut. Nafas ditarik dari arah pusar, digiring naik melebihi pucuk tenggorokan hingga sampai di suhunan atau ubun-ubun, kemudian ditahan beberapa saat. Proses penggiringan atau pengaliran nafas tapi ibarat memiliki rasa mengangkat apapun. Adapun kesungguhannya seperti yang kita angkat itu adalah mengalirnya rasa yang kita pepet dari penggiringan nafas tadi. Kalau sudah terasa berat penyanggaan atau penahanan nafas, kemudian diturunkan secara pelan-pelan. Lelaku seperti itu yang disebut sastra ceta. Maksudnya sastra adalah tajamnya pengetahuan, ceta adalah mantapnya suara di pita suara atau cetak, yaitu cetak di ujung dalam dari lidah mulut kita. Maka disebut demikian ketika kita melaksanakan proses penggiringan nafas melebihi dada, kemudian naik lagi melebihi cetak hingga sampai ubun-ubun. Kalau nafas kita tidak dikendalikan, jadi kalau hanya menurutkan jalannya nafas sendiri, tentu tidak bisa sampai di ubun-ubun. Sebab kalau sudah sampai tenggorokan, langsung turun lagi. Apalagi yang disebut daiwan atau dawan, yang memiliki maksud mengendalikan keluar masuknya nafas yang panjang dan disertai dengan sareh atau kesadaran penuh dan utuh. Serta mengucapkan mantra yang diucapkan dalam batin, yaitu ucapan hu disertai dengan masuknya nafas, yaitu penarikan nafas dari pusar naik sampai ubun-ubun. Kemudian ya disertai dengan keluarnya nafas, yaitu turunnya nafas dari ubun-ubun sampai pada pusar. Naik turunnya nafas tadi melebihi dada dan cetak atau pita suara. Adapun hal itu disebut sastra cetak. Karena ketika mengucapkan dua mantra sastra, huya keluarnya suara hanya di batin saja, juga kelihatan dari kekuatan cetak atau tenggorokan. Ucapan dan bunyi mantra atau dua penyebutan huya pada wirid Arab berubah menjadi ucapan hu Allah. Penyebutannya juga disertai dengan perjalanan nafas.
Adapun wiridan Arab penyebutannya tadi berbunyi La ilaha illa Allah, tetapi tanpa pengendalian perjalanan nafas. Untuk masuk keluarnya nafas seperti tersebut di atas, satu angkatan hanya mampu mengulangi 3 kali ulang. Walau demikian, karena nafas kita sudah tidak sampai kuat melakukan lagi karena sudah berat rasanya atau menggeh-menggeh atau ngos-ngosan. Adapun kalau sudah sareh atau sadar normal, ya bisa dilaksanakan lagi. Demikian seterusnya sampai merambah semampunya, karena semakin kuat tahan lama semakin lebih baik. Adapun setiap satu angkatan lelaku tadi disebut tripandurat. Maksudnya tri atau 3, pandu artinya suci, rat artinya jagat atau badan atau tempat. Maksudnya adalah 3 kali nafas kita dapat menghampiri jagat besar yang maha suci bertempat di dalam suhunan atau yang dimintai. Itulah yang dibahasakan dengan pawirong kawula Gusti. Maksudnya kalau nafas kita pas naik, kita berketempatan Gusti, dan ketika turun kembali menjadi kawula. Tentang masalah ini, para pembaca hendaklah jangan salah terima. Adapun maksud disebutnya kawula Gusti itu bukanlah nafas kita, akan tetapi daya atau kekuatan cipta kita. Jadi olah semedi itu pokoknya kita harus menerapkan secara konsisten, membiasakan selalu melaksanakan keluar masuk dan naik turunnya nafas, disertai dengan mengheningkan penglihatan, sebab penglihatan itu terjadi dari rasa. Sebab setiap manusia selalu mempunyai kapasitas yang berbeda-beda antara satu sama lainnya. Seperti yang kita bahas di atas, mungkin akan terkesan sangat kaku oleh yang tingkatannya di atas kita.